Kakek pagi-pagi sekali membangunkan Raska, tapi Raska masih terlihat malas. Raska masih mengantuk katanya, ini masih pagi sekali. Padahal kakek sudah mau mengajak untuk jalan-jalan. Tapi kakek bilang justru jalan pagi-pagi itu bagus loh buat kesehatan. Kan kita bisa menghirup udara yang bersih dan juga segar. Dongeng pilihan orang tua. Halo, 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 sahabat Nusantara bertutur. Adik-adik, Paman Giri kali ini bertemu kembali dengan semuanya di kisah-kisah Nusantara bertutur, walaupun hanya lewat suara, ya. Paman Giri akan membacakan cerita-cerita yang kali ini berjudul Sehat Seperti Kakek, tulisan dari Herdita Dwi R. Tapi sebelum Paman Giri nanti akan membacakan ceritanya, Paman Giri mau bertanya dulu dengan semuanya. Kita itu memiliki sebutan atau panggilan untuk seorang kakek, ternyata di berbagai tempat di seluruh Indonesia itu berbeda-beda, ya. Misalnya ada yang memanggil kakek itu dengan sebutan Aki, ada juga yang memanggil kakeknya Eyang. Ada juga yang waktu itu Paman Giri dengar, memanggil kakeknya Ato. Iya, betul. Ada juga yang memanggil kakek itu dengan sebutan Kai. Nah, kalau kalian memanggil kakek apa sebutannya? Ya, nanti kasih tahu Paman Giri. Nah, kali ini Paman Giri akan mengajak adik-adik sahabat Nusantara bertutur untuk kenal dengan sahabat kita yang namanya Raska, tinggal di kota Jakarta. Raska sedang senang karena sang kakek, namanya kakek Gatot, hari ini datang dari Banyumas, Jawa Tengah untuk mengunjungi Raska dan juga keluarga. Waduh, kakek Gatot ternyata datang dengan membawa banyak sekali oleh-oleh. Nih ya, oleh-olehnya tuh ada alpukat, ada rambutan, pisang juga ada, bahkan ubi singkong. Iya, dan yang terlihat mengagumkan adalah kakek ini sangat kuat loh ya. Jadi kakek itu bisa membawa semua oleh-oleh itu sendirian. Padahal kalau dilihat dari jumlahnya, ini oleh-olehnya kan banyak. Dan kakek itu membawanya di perjalanan naik kereta api. Wah, tapi ternyata memang kakek itu kuat. Pada suatu sore, kakek kemudian bertanya kepada Raska, kalau besok sekolahnya libur atau enggak ya. Ternyata memang besok itu adalah hari Minggu. Jadi Raska bilang iya, sekolahnya libur. Dan kakek akan mengajak Raska untuk menemani berkeliling-keliling kota Jakarta. Wah, pasti senang ya jalan-jalan sama kakek. Esok paginya, adik-adik sahabat Nusantara bertutur, kakek pagi-pagi sekali membangunkan Raska, tapi Raska masih terlihat malas. Raska masih mengantuk katanya, ini masih pagi sekali. Padahal kakek sudah mau mengajak untuk jalan-jalan. Tapi kakek bilang justru jalan pagi-pagi itu bagus loh buat kesehatan. Kan kita bisa menghirup udara yang bersih dan juga segar, ya kan? Nah, akhirnya Raska mau bangun untuk kemudian juga bersiap-siap untuk menemani kakek pergi jalan-jalan keliling kota Jakarta. Dan kali ini akan menuju kawasan Car Free Day namanya ya, atau kawasan bebas kendaraan bermotor yang ada di pusat kota Jakarta. Nah, kesananya Raska dan kakek itu pakai kereta rel listrik, turunnya di stasiun Sudirman. Begitu keluar dari stasiun Sudirman, kakek dan Raska melihat, wah, udah banyak orang yang penuh di sepanjang jalan Sudirman Tamrin. Ada yang lagi jalan santai, ada yang lagi bersepeda, ada juga yang main sepatu roda, shiu. Ada yang lagi senam-senam, ada yang lagi berolahraga. Wah, semuanya kelihatan gembira loh. Iya, Raska dan kakek kemudian ikut jalan sambil santai, menghirup udara pagi dalam-dalam yang bersih dan juga segar. Loh, tapi belum lama jalan, ini Raska kok kelihatannya sudah capek. Iya, Raska terlihat capek. Padahal dibandingkan dengan kakek Gatot itu sama sekali nggak kelihatan capek loh. Kemudian mereka berhenti sebentar. Dan kakek kemudian menanyakan kepada Raska, pasti Raska ini jarang olahraga kan? Kok gini aja udah capek? Raska juga bingung, kok kakek bisa kuat begitu ya? Padahal Raska sudah berkeringat dan juga sudah kelihatannya lelah. Ternyata adik-adik sahabat Nusantara bertutur, itu karena kakek sejak muda memang rajin berolahraga. Dan olahraga itu manfaatnya banyak sekali. Otot,
tulang, sendi itu juga menjadi kuat dan tidak mudah menjadi sakit. Lihat, kakek sudah umur yang tidak muda lagi juga jarang sakit. Dan selain itu, olahraga juga bisa meningkatkan daya ingat karena aliran darah yang ke otak itu berjalan lebih lancar, ya. Wah, mendengar penjelasan dari kakek, Raska juga jadi ingin rajin olahraga. Tapi Raska ingat kadang-kadang ayah dan ibu juga tidak bisa menemani olahraga di luar seperti saat sekarang di kawasan bebas kendaraan bermotor. Tapi kakek bilang, olahraga kan tidak harus jauh-jauh. Ya bisa aja misalnya bersepeda atau olahraga di sekitar kompleks rumah. Yang penting rutin dan juga tubuh terus aktif bergerak. Benar juga ya kalau kata kakek Gatot. Raska jadi malu karena selama ini dia ternyata memang agak malas berolahraga. Dan mulai sekarang Raska akan untuk rajin berolahraga. Raska mau jadi sehat dan juga kuat seperti kakek. Hebat. Bagus kalau seperti itu. Maka kakek juga semakin bersemangat untuk mengajak Raska meneruskan jalan-jalan paginya di kawasan bebas kendaraan bermotor di Sudirman Tamrin, Jakarta. Nah, itulah adik-adik kisah berjudul Sehat Seperti Kakek, tulisan dari Herdita Dwi R, ya. Dan Paman Giri juga mengingatkan kepada adik-adik untuk rajin berolahraga, ya kan? Sahabat Nusantara Bertutur juga harus punya tubuh yang sehat dan kuat. Pagi-pagi menghirup udara bersih dan segar. Selain itu, senang juga lah bisa berjalan sama kakek, sama Aki, sama Eyang, sama Kai, sama Ato. Macam-macam memang panggilan untuk kakek, ya. Sampai ketemu kembali dengan Paman Giri di kisah Nusantara Bertutur lainnya. Dan salam humpala. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng pilihan orang tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah!